Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fitiri wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan tentang terjadinya khilafiyah silang pendapat antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah mengenai menyentuh perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak. Menurut Syafi'iyah, menyentuh perempuan membatalkan wudu, sedangkan Hanafiyah mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Khilafiyah ini muncul dari ayat aula masdun nisa. Dalam jabul jawabat mengenai masalah boleh tidak menggunakan lafaz yang memiliki dua makna lalu keduanya maknanya digunakan dalam satu waktu, boleh tidak menggunakan makna majaz dan hakikat. Menurut Syafi'iyah, dalam satu waktu boleh menggunakan dua makna, makna hakikat dan makna majaz. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Kalau sudah makna majaz, maka tidak boleh menggunakan makna hakikat. Dalam jamul jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sihati lan ing atase sah yakunu ana apa lafaz itu majazan majaz alun itu majaznya majaz makna loro
au haqiqatan utawa makna hakikat wa majasan lan makna majas. Ama hamala kaya oleh nanggungaken ngahaken sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i al-mulamasata ing lafaz mulamasah fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah Ta'ala rupane Allah masnumun nisa Allah masnum utawa menyentuh sira kabeh an-nisaa ing wadon utawa maknane Allah masnum utawa jima saka sira kabeh an-nisaa ing wadon. Ini makna Syafi'iyah. Lamastum maknanya jima dan menyentuh memakai tangan pada perempuan. Alat jasi ing atase makna menyentuh niat kalawan tangan walwat ilan makna wati. Wamin sama lansa mengkono-mengkono iradatul majas ma'al haqiqah. Amma umum apa nahwu waf'alu al-khayra lafad waf'alu al-khayra waf'alu lan kodya ngelakoni sira kabeh ing perkara kang wajib al-khayra ing perkara kebagusan al-wajibah ing wajib wal mandubah lan ing sunnah. Dalam Jamul Jawama Imam Syafi'i memperbolehkan menggunakan makna hakikat sekalian makna majas dalam ayat aula masnumun nisa. Syafi'iyah memiliki makna yaitu menyentuh dengan tangan sehingga batal wudunya atau melakukan senggama atau jima ini juga batal wudunya. Ini kelompok Syafi'iyah yang memperbolehkan menggunakan dua makna hakikat dan juga makna majas. Aula masnumun nisa lafaz lamasnumun nisa mulamasah lamastum ini oleh Syafi'iyah maknanya hakikat dan makna majas. Makna hakikat yaitu menyentuh memakai tangan. Lalu makna majas yaitu melakukan senggama sehingga keduanya ini membatalkan wudu sebagaimana dalam lafaz waf'alu al-khayra. Lafaz
waf'alu if'alu ini maknanya maklul khairu salah wa qila lil fardi wa qila mustahab hilaf mengenai lafaz waf'alu al khair. Menurut Syafi'iyah waf'alu ini maknanya bisa hakikat dan juga majas. Kerjaan sesuatu yang wajib ini makna hakikat atau makna majas. Kerjaan sesuatu yang sunnah. Lalu adanya boleh menggunakan kedua makna ini sebab ada qarinah yang berupa al-khair. Lalu sama dengan masalah aula masdumun nisa, Syafi'iyah menggunakan dua makna, yaitu makna menggunakan tangan menyentuh perempuan menggunakan tangan maka al-wudunya. Lalu yang kedua melakukan senggama ini juga batal wudunya. Ini makna majas. Lalu dalam hal ini kelompok Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Seandainya sudah menggunakan makna majas, maka makna hakikat tidak boleh digunakan. Sehingga menurut Hanafiyah masalah yang membatalkan wudu adalah melakukan senggama. Ini makna majas. Aula masdumun nisa ini kalau makna Hanafiyah adalah aula masdum utawa jima sira kabeh anisaa ing wong wadon. Sehingga ketika sudah menggunakan makna majas tidak boleh menggunakan makna hakikat. Sehingga dalam kelompok Hanafiyah yang membatalkan wudu yaitu hanya melakukan senggama. Seandainya menyentuh kulit ini dalam pandangan Hanafiyah tidak batal karena itu adalah makna hakikat yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak berlaku. Sehingga dalam masalah haji waktu tawaf ini terkadang banyak ulama atau jamaah haji yang mengikuti mazhab Hanafi. Karena dalam tawaf ini dalam keadaan campur laki-laki dan perempuan ini mesti akan terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan.
Dalam hal ini menurut Hanafiyah tidak batal saat tawaf laki-laki dan perempuan kulitnya bertemu atau laki-laki dan perempuan pada waktu tawaf ini menurut Hanafiyah wudhunya tidak batal, karena menurut Hanafiyah yang membatalkan wudhu hanya kalau melakukan senggama, dan makna ini termasuk makna majas. Sedangkan makna hakikat yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang merupakan makna hakikat ini sudah tidak berlaku menurut kelompok Hanafiyah, sehingga dalam Takhrijul Furu' ala Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali mengatakan idza dara al-lafzu bainal haqiqat wal majaz jazza ayakuna ilahuma muradan inda Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i boleh menggunakan makna hakikat dan juga makna majaz. Lalu waqala Abu Hanafiyah la yajuzu iradatul hakikat wal majaz fi halatin wahidatin. Kalau Hanafiyah mengatakan tidak boleh menggunakan makna hakikat dan juga makna majaz. Kalau memang sudah makna majaz, maka makna hakikat tidak berlaku. Lalu Imam Asy-Syadzali memunculkan furu'iyah wa yataqara'u an hadzal asli masyailu minha anna lamsal mar'ah yujibu intiqadat taharah inda Syafi'i wa inda Hanafiyah la yujibu li'anna lamsa majazun anil jima' fi qawlihi ta'ala aw la masdumun nisa wal jima'u muradun bi'ittifaqin hatta syara hadasan fala tabqa al-haqiqat. Lalu kelompok Hanafiyah dalam masalah menyentuh perempuan ini tidak membatalkan wudhu. Alasannya dalam furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali dalam kitab Takhrijul Furu' ala Usul halaman 68. Alasan Hanafiyah, seandainya lafaz aula masdumun nisa ini sudah digunakan dalam makna majaz, maka tidak boleh menggunakan
makna hakikat. Ini adalah pendapat Imam Hanafiyah. Sedangkan Syafi'iyah memperbolehkan makna hakikat dan juga makna majaz. Sehingga kelompok Syafi'iyah mengatakan yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh kulit perempuan dan juga melakukan senggama atau jima. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan ittifaqun dalam ta'rif jumhur. Hanafiyah mengatakan bahwa makna majaz yang ada dalam aula Indonesia ini ijma ulama maknanya adalah majaz. Sehingga karena adanya ijma maka tidak boleh menggunakan makna hakikat. Lalu dalam hal ini kelompok Syafi'iyah menolak wasukutu hukmin masalah yumkinu qawluhu muradan min khitabin majasan la yakulu ala anahu al-muradu minhu bal yaqa al-khitab ala haqiqatin. Misaluhu wujub tayammum ala mujami'i al-faqidi lil ma'i ijma'an yumkinu qawluhu muradan min qawlihi ta'ala aula mas'amun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu. Kelompok Syafi'iyah dalam hal ini menolak kelompok Hanafi yang mengatakan bahwa makna majaz adalah makna yang telah terjadi ijma. Artinya ada ijma ulama bahwa lafaz aula Indonesia ini maknanya majaz. Kelompok Hanafi mengatakan makna majaz ini termasuk ijma dalam kasus seseorang yang junub lalu tidak menemukan air, maka ia wajib tayamum. Lalu menurut Hanafiyah dalilnya adalah aula masdumul nisa. Sehingga ijma itu wajib adanya landasan mustanadul ijma wajibun. Hanafiyah mengatakan landasan ijma bahwa orang junub wajib melakukan tayamum kalau tidak menemukan air. Ini dalilnya adalah aula masdumul nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu. Sehingga dalam masalah ijma ini ulama sudah sepakat lafaz aula masdumul nisa' lamsu atau mula masa
ini maknanya adalah majas, yaitu siapa yang junub lalu tidak menemukan air wajib untuk tayamum. Berarti lafaz aula masdumun nisa ini maknanya adalah melakukan jima atau melakukan senggama atau makna majas. Ini alasan Hanafiyah bahwa aula masdumun nisa ini menggunakan makna majas. Lalu ditolak oleh Syafi'iyah, walaupun itu ada ijma yang mengatakan wajib tayamum seseorang yang junub yang tidak menemukan air, walaupun ada ijma, tapi menurut Syafi'iyah mustanad bil ijma bukan ayat itu. Jadi kalau Hanafiyah mengatakan landasan ijma adalah aula masdumun nisa, tapi kelompok Syafi'iyah mengatakan landasan ijma bukan ayat aula masdumun nisa, sehingga ada kemungkinan ijma itu menggunakan ayat lain, sehingga muncul bahasa sukuta hukmin masalah dalam jabul jawaban yumkinu qawluhu muradan min khitabin majasan la yakulu ala annahu al-murad minhu bal yaqha al-khitab ala umumi. Ini alasan Syafi'iyah. Seandainya ada ijma lalu memungkinkan bahwa ijma itu landasannya adalah sebuah ayat, yang mana ayat itu memiliki dua makna, aula masdumun nisa, makna hakikat dan majas. Maka kalau masih dalam tahap kemungkinan, maka tidak bisa mengatakan bahwa wajib menggunakan makna majas karena ada ijma, dan ijma itu landasannya adalah ayat aula masdumun nisa. Lalu kelompok Syafi'iyah mengatakan kemungkinan atau bisa saja ijma itu menggunakan dalil lain, sehingga ayat aula masdumun nisa ini maknanya masih bisa hakikat dan majas. Inilah khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Lalu dalam Mukhtasar Ala'i ini juga dibahas masalah yaitu al-jam'u fil lafzi wahid bainal haqiqat wal majas. Nassa alai asy-Syafi'i radhiyallahu anhu aula masdumun nisa faqala. Dalam permasalahan ini juga ada dalam Mukhtasar Ala'i, yaitu halaman 13
babu asbabil hadas. Dalam Mukhtasar Alai, Imam Syafi'i mengatakan boleh menggunakan makna hakikat dan juga makna majas, sehingga ayat aula masnumun nisa ini maknanya adalah membatalkan wudu baik menyentuh dengan kulit, ini makna hakikat, atau melakukan senggama, ini makna majas. Dan dalam kelompok Syafi'iyah menggunakan makna hakikat dan majas, ini hukumnya boleh. Lalu furu'iyahnya yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali ini juga sama. Wa yatafarra'u an hadzal asli masailu minha anna lamsal mar'ati yujibu intiqadat tawati inda Syafi'i wa inda Abu Hanafiyah la yujibu li'ana lamsa majasun. Ini Tahrijul Furu' yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi lilaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.